Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdia Kesia Siva. Kali ini saya akan membahas tentang kode etik guru. Jadi yang akan saya bahas yaitu tentang mengapa sih harus ada kode etik guru, apakah hal tersebut sangat penting dalam proses pembelajaran dan berpengaruh dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama tentang kenapa sih harus ada kode etik guru. Jadi ya, peranan guru semakin penting dan merupakan poin utama dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menyadari sepenuhnya bahwa profesinya perlu ditetapkan kode etik guru, yaitu sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Selanjutnya yaitu penjelasan lebih lanjut tentang kode etik. Jadi, kode etik adalah pola aturan, tata cara, dan pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Selain itu, dalam kode etik guru di Indonesia lebih mencakup tentang norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan tentunya sebagai warga negara. Ternyata setelah saya cari tahu lebih dalam informasi mengenai kode etik guru, hal tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41, yang berisi guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Yang kedua, untuk memajukan profesinya, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, pembentukan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru. Selain itu, dalam kode etik guru terdapat sumber-sumber adanya kode etik. Yang pertama yaitu diterapkannya nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang terakhir merupakan poin penting karena ini sangat berpengaruh dalam lingkungannya dan untuk lingkungan proses belajar mengajarnya di sekolahan, yaitu nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang fungsi kode etik guru. Jadi di sini tuh kode etik guru tidak hanya memiliki pengertiannya, tapi kode etik guru itu memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam proses pendidikan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dan yang terakhir yaitu etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik guru. Ini juga merupakan poin-poin yang penting dan harus dipahami serta harus diterapkan. Yang pertama, agar guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya dan etikanya dalam mengajar, memberikan informasi, memberikan pembelajaran di kelas seperti menjelaskan materi dan melaksanakan praktek-praktek.
Dan yang terakhir yaitu agar segala tingkah laku guru senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, yaitu yang notabene sebagai seorang pendidik. Dan kemudian menjelaskan tentang etika kepribadian guru. Hal tersebut yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru yang notabene sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, selanjutnya pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi hal tersebut harus benar-benar dilaksanakan dan diterapkan sehingga dapat merealisasikan apa itu kode etik guru. Yang kemudian yaitu selain hal-hal yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ternyata ada etika kepribadian yang benar-benar harus dimiliki. Memiliki 3 opsi, yaitu yang pertama ada ilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang ilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik. Yang pertama yaitu ilmu. Di sini mencakup tentang pembahasan tentang ijazah, yang dijelaskan ijazah bukan semata-mata sebagai secari kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Maka dari itu, guru harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan untuk mengajar. Dan yang kedua yaitu sehat jasmani. Kesehatan jasmani seringkali dijadikan salah satu syarat bagi yang ingin menjadi guru. Karena guru yang berpenyakit menular, misalnya penyakit yang mudah menular ke anak-anak dan mengganggu kesehatan anak-anak, hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena jika memiliki penyakit yang menular, maka dapat menghambat aktivitas proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu berkelakuan baik. Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi model teladan karena anak-anak bersifat suka meniru. Di sini bisa dijelaskan lebih lanjut tentang suka meniru, yaitu anak-anak lebih familiar ke apa yang dia lihat sehingga hal tersebut bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga guru harus memberikan contoh etika sopan santun dalam proses belajar mengajar dan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga anak-anak dapat mencontoh hal tersebut dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. Di antara tujuan pendidikannya yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik tersebut, dan hanya bisa dilakukan jika pribadi guru tersebut itu baik dan mampu mencontohkan hal yang bersifat sopan santun dan dapat dipahami sehingga peserta didik bisa menerapkannya dengan baik. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulannya yang sudah saya jelaskan, yaitu kode etik merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik guru adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, sehingga terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, kemudian apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh seorang guru yang profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.